Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya terhadap perbedaan konstruksi sipil pada Sungai Belik dan juga konsep ekohidrolik. Nah, di mana ini merupakan bagian dari Sungai Belik yang melewati lembah UGM dengan konstruksi sipil. Di sini kami melakukan pengamatan pada parameter abiotik yaitu pH, suhu, dan juga GO. Nah, ini terdapat terjunan di bagian aliran Sungai Belik dengan konstruksi sipil, di mana bagian dindingnya ini mengalami pengerasan dan juga ditambah menjadi beton. Nah, ini ditemukan beberapa terjunan. Adapun ini merupakan bagian dari Sungai Belik yang melewati lembah UGM dengan konsep ekohidrolik. Di sini penampakannya terlihat lebih lebar dibandingkan dengan kondisi sipil, dan terdapat zona riparian di kiri kanannya juga banyak tumbuhan-tumbuhan. Oke, baik, itu merupakan sekilas pengenalan mengenai perbedaan konstruksi sipil dan konsep ekohidrolik pada Sungai Belik. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan lebih detailnya sendiri perbedaan antara sungai konstruksi sipil dengan sungai konsep ekohidrolik pada Sungai Belik yang melewati lembah UGM. Nah, mungkin di sini kita bahas sedikit terlebih dahulu mengapa sungai itu penting untuk kehidupan kita dan apakah benar manusia itu sebagai penyebab rusaknya sungai. Karena jika sungai rusak, maka kehidupan akan terganggu. Mengapa demikian? Nah, perlu kita ketahui bahwa secara alamiah, sungai ini membentuk jaringan alur atau meander mulai dari bentuk yang kecil pada bagian hulu hingga bentuk yang besar pada bagian hilir, di mana ekosistem sungai ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama aktivitas manusia. Nah, di sini aktivitas manusia yang seperti apa yang dapat menyebabkan rusaknya sungai? Nah, mungkin kita sering mengetahui bahwa sungai itu tercemar airnya, entah itu pencemaran karena limbah organik ataupun heavy metals. Nah, ternyata teman-teman, hal yang mungkin kita sendiri mengetahui bahwa proses pembangunan dan pengembangan sungai itu merupakan suatu solusi dan merupakan implikasi dari berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman. Ternyata pengembangan dan pembangunan yang sering kita temui di sungai-sungai seperti pengerasan dinding, lalu adanya sudetan-sudetan, pembuatan tanggul, ternyata itu merupakan salah satu penyebab yang bisa merusak sungai. Tidak hanya kualitas air sungai saja, melainkan kehidupan ekosistem di sekitar sungai tersebut. Nah, apakah benar ternyata proses pembangunan sungai tersebut bisa berdampak pada terganggunya ekologi ekosistem di sekitar sungai? Sebelum kita menjawab apakah benar pengembangan pembangunan sungai seperti sudetan dan teman-temannya itu bisa berdampak pada rusaknya ekosistem atau ekologi sekitar sungai, kita mengenal terlebih dahulu sungai tersembunyi di lembah UGM, yang dimana aliran sungai ini melewati lembah UGM dari Danau Bijak hingga ke bagian Danau Retensi dekat dengan Hotel UGM. Nah, tetapi secara sekilas terlihat seperti sebuah aliran sungai yang bukan alamiah, melainkan sengaja dibuat untuk mengairi Danau Bijak UGM dan juga sebagai estetika untuk wisata. Kondisi ini terjadi karena sungai tersebut memiliki lebar yang cukup sempit dibandingkan dengan sungai biasa yang sering kita temui, itu penampannya biasanya lebar-lebar. Ditambah dengan
pinggiran-pinggiran sungainya itu di tembok atau di tebing, begitupun dengan dasar sungainya. Sehingga kita seperti tidak mengetahui bahwa itu ternyata selokan yang sengaja dibuat. Dan ternyata itu merupakan aliran sungai Belik. Di samping itu, kanan kiri dari aliran sungai tersebut berupa jalan untuk kita melintasi untuk jogging, semakin memperkuat bahwa itu merupakan aliran sungai yang sengaja dibuat. Nah, sekilas tentang Sungai Belik. Ini merupakan peta yang saya dapatkan dari Google Maps. Di sini ada lembah UGM yang pada observasi ini saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu sungai konstruksi sipil dengan konsep ekohidrolik, di mana pada masing-masing zona ini saya bagi menjadi 3 titik untuk lebih mempermudah dalam mengetahui perbedaan kondisi biotik dan abiotik pada kedua kondisi tersebut. Di mana pada sungai konstruksi sipil yang saya menyebutnya di bagian hulunya itu di lembah UGM, lalu bagian tengah di bagian jembatan, dan hilir itu di setelah terowongan Gor Lembah UGM. Dan bagian sungai dengan konsep ekohidrolik itu bermula dari jembatan setelah terowongan di Gor Lembah UGM, lalu bagian tengahnya yang terdapat rumah-rumah adat, dan bagian hilirnya bagian kolam detensi atau kolam retensi di dekat Hotel MMUGM. Jadi ada 6 bagian. Nah, di mana Sungai Belik ini sudah dikatakan tadi memiliki dua konstruksi yang berbeda. Adapun untuk konstruksi sipilnya kurang lebih sekitar 300 meter. Dan seperti video sebelumnya, perbedaan konsep konstruksi sipil dan konsep ekohidrolik ini yang paling utama, yang sangat jelas terlihat di Sungai Belik yang di lembah UGM ini, yaitu pada bagian kiri kanan dindingnya itu untuk yang konstruksi sipil dilakukan pengerasan dengan ditembok dan dibeton, sedangkan untuk konsep ekohidrolik sendiri ini masih alami ya, dan terdapat zona riparian yang cukup besar. Lalu apa perbedaan dan bagaimana dampaknya dari perbedaan konstruksi tersebut terhadap kondisi ekosistem dan ekologi di sekitar Sungai Belik tersebut? Oke, nah ini merupakan foto-foto yang saya dapatkan ketika melakukan observasi. Kebetulan dilakukan sehari setelah malamnya itu mengalami hujan yang cukup deras, sehingga aliran sungainya cukup tinggi dan kualitas kondisi airnya cukup kotor, mungkin karena terjadi erosi pada bagian hulu. Ini untuk di sebelah kiri, konstruksi sipil, seperti bisa kita lihat, dinding kiri kanannya itu diberikan beton, dilakukan pengerasan. Lalu penampangnya itu sangat sempit dan alirannya cukup deras karena di bagian dasarnya itu juga ditembok untuk mempercepat aliran ke hilir. Nah, di sini tidak terlihat zona riparian ataupun zona amfibi, tetapi ditumbuhi oleh lumut-lumut paku-pakuan dan yang kecil-kecil. Nah, itu terdapat airnya itu alirannya debitnya cukup tinggi, dan ada penerjunan di beberapa titik pada sungai dengan konstruksi sipil. Adapun untuk sebelah kanan ini merupakan konsep ekohidrolik, di mana jelas terlihat bahwa kondisi penampang itu lebih lebar dibandingkan dengan konsep konstruksi sipil, dan terdapat zona riparian di kiri kanannya. Banyak ditumbuhi pohon-pohon, meskipun pohon-pohon di sini rata-rata itu ditemukan pohon-pohon yang sengaja ditanam, seperti kayu putih, mangga, alpukat, ketapang. Tetapi itu lebih baik dibandingkan dengan sungai pada konstruksi sipil. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ini pada konstruksi sipil Sungai Belik yang melewati lembah UGM. Ini gambar pertama ini contoh beberapa konstruksi terjunan-terjunan yang cukup kecil di bagian sungai dengan konstruksi sipil, dan bisa terlihat bawahnya itu juga ditembok, sehingga alirannya itu cukup deras. Nah, di bagian tengah ini di kolam detensi ini ada zona amfibi yang di sini itu airnya tergenang, dan juga
cukup lebar, namun tumbuhan-tumbuhannya ini hanya tumbuhan air yang tidak terlalu banyak. Dan gambar yang ketiga ini contoh pengerasan dinding di sepanjang sungai konstruksi sipil. Ada yang di beton, ada juga yang gabungan antara beton dan atasnya diberikan tumpukan batu yang diberikan jaring. Dan ini untuk konsep ekohidroliknya sendiri, ini bagian gambar pertama, merupakan zona riparian sungai di mana terlihat lebih rimbun dan ditemukan banyak pohon-pohon yang cukup besar juga rumput-rumputan. Nah, di sini di bagian zona riparian ini mendatangkan banyak sekali hewan-hewan terutama burung dan kupu-kupu. Untuk penampang sungainya sendiri ini lebih lebar di bagian hulu hingga ke hilir di konsep ekohidrolik dibandingkan dengan konstruksi sipil yang cukup sempit. Nah, sehingga alirannya ini sendiri tidak terlalu besar dibandingkan dengan konstruksi sipil dan pada beberapa titik cukup tenang alirannya. Lalu untuk gambar ketiga ini merupakan adanya komunitas. Ekosistem itu lebih subur di konsep ekohidrolik dibandingkan dengan konstruksi sipil. Nah, ini adalah hasil pengamatan saya terhadap perbedaan konstruksi sipil dan konsep ekohidrolik di Sungai Beli. Ini perbedaan dari abiotik dan biotik, di mana yang pertama untuk bentuk sungainya sendiri sudah terlihat perbedaannya. Konstruksi sipil ini lebar sungainya sempit, lalu pola alur sungainya itu lurus, dan terdapat terjunan-terjunan sehingga aliran dan debitnya itu cukup besar dibandingkan dengan konsep ilmiah. Dan tetapi airnya cukup tenang dibandingkan dengan konstruksi sipil. Untuk aliran sungainya sendiri ini tadi sudah dikatakan untuk konstruksi sipil itu lebih cepat, ditambah kemarinnya itu hujan sehingga cukup deras alirannya dibandingkan dengan konsep ekohidrolik, di mana tadi seperti yang saya katakan saya membagi konsep konstruksi sipil itu bagian hulu dan mungkin ekohidrolik itu bagian hilirnya, sehingga di bagian ketika di bagian hulu itu alirannya deras namun sempit, ketika di konsep ekohidrolik karena penampannya lebih besar jadi airnya lebih menyeluruh, lebih lebar sehingga cukup tenang. Nah, untuk kondisi abiotiknya sendiri ini saya mengamati pada suhu, pH, dan juga DO. Ini cukup terlihat perbedaan di bagian hulu, tengah, hilir di konsep konstruksi sipil dan ekohidrolik. Jika dirata-ratakan, suhu pada sungai dengan ekohidrolik ini lebih hangat dibandingkan dengan konstruksi sipil. Hal ini dikarenakan sungai dengan ekohidrolik ini dia cukup terbuka sehingga tangkapan cahaya matahari atau intensitas cahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi abiotik. Dibandingkan dengan kondisi abiotik pada suhu konstruksi sipil. Begitupun dengan pH dan juga DO. Oke, baik. Nah, ini merupakan kondisi biotiknya yang terdiri dari tumbuhan-tumbuhan ekosistem di sekitar sungai. Untuk bagian konstruksi sipil sendiri yang ditemukan cukup banyak biotik yang baik dengan adanya hewan-hewan air, terestrial, dan juga tumbuhan-tumbuhan itu di bagian tengah atau ada zona amfibi di bagian kolam detensi. Karena di sana airnya cukup tergenang dibandingkan dengan hulu dan hilir yang alirannya cukup deras sehingga hewan-hewan akuatik itu dia terbawa arus. Adapun untuk konsep ekohidroliknya sendiri di bagian hulu, tengah, ataupun hilir, ini ditemukan cukup banyak hewan-hewan terutama burung, capung, kupu-kupu, dan juga banyak pohon-pohon di zona ripariannya. Meskipun
keanekaragamannya rendah dan ada beberapa spesies yang mendominasi, tetapi setidaknya di sini terdapat ekosistem yang lebih subur dibandingkan dengan kondisi di konstruksi sipil. Nah, baik, ini penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut, di mana kondisi ekosistem sungai pada dua konstruksi yang berbeda ini terdapat perbedaan yang cukup berpengaruh terhadap kondisi ekologi lingkungan. Hal ini sebagai dampak dari perbedaan konstruksi, di mana sungai dengan konstruksi sipil memiliki penampang atau lebar dasar sungai yang sempit, sehingga terjadi peningkatan kecepatan aliran yang berdampak pada terganggunya ekosistem di sekitaran sungai. Ditandai dengan tidak ditemukannya fauna, baik akuatik ataupun terestrial di sekitar sungai, tidak adanya zona riparian, dan sehingga tidak ditemukan vegetasi riparian pada umumnya seperti pohon-pohon, herba, perdu, semak, dan lain-lain. Di samping itu, pengerasan dinding pada dan perlindungan dasar sungai dengan cara ditembok ini berdampak pada aliran sungai yang cepat dan lurus sehingga tidak adanya hewan-hewan perairan yang ditemukan, terutama untuk plankton. Dan di sini saya tidak sampai mengamati kepada plankton. Nah, aliran sungai yang cepat ini merupakan dampak dari pola alur sungai yang lurus yang hanya terdapat pada sungai-sungai rekayasa atau buatan atau sudetan, di mana pembuatan pola alur sungai yang lurus dengan pengerasan dinding ini merupakan bagian dari upaya pengendalian alur sungai supaya bisa stabil dan tidak menimbulkan erosi tebing dan erosi dasar sungai. Namun ternyata di samping ini sebagai solusi juga menimbulkan masalah lain terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk ekohidroliknya sendiri, pada bagian sungai alamiah dengan konsep ekohidrolik ini memiliki posisi yang lebih terbuka dan dekat dengan jalan, sehingga kondisi abiotik dan biotiknya lebih baik dibandingkan dengan konstruksi sipil, dikarenakan pertama banyaknya intensitas cahaya matahari yang masuk ke wilayah perairan sungai, didukung dengan lebar sungai yang cukup luas, di mana hal ini berdampak pada ekosistem di sekitaran sungai itu menjadi lebih subur, terbukti dengan adanya zona riparian dan ditemukannya banyak fauna-fauna juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup baik itu di perairan ataupun di sekitarnya di terestrialnya, di zona ripariannya. Nah, tetapi di sini tadi dikatakan bahwa keanekaragamannya itu rendah karena banyak spesies yang mendominasi seperti kayu putih, mangga, dan ketapang. Nah, di sini adanya tumbuhan-tumbuhan tersebut ini ternyata dia memiliki fungsi untuk menyanggah suhu, sehingga suhu di sekitar sungai dengan konsep ekohidrolik ini cukup stabil dan mendatangkan seperti pohon kayu putih ini mendatangkan kupu-kupu yang dimana itu sebagai tempat atau habitatnya. Nah, untuk vegetasi riparian sungai sendiri ini ternyata memiliki peranan penting terhadap ekosistem sungai sebagai penahan erosi tepian sungai, habitat bagi hewan perairan, terutama ikan kecil, dan juga sebagai penyangga suhu air sungai. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan kondisi abiotik, terutama kondisi suhu, dan hubungannya dengan oksigen terlarut, di mana pada sungai dengan konsep ekohidrolik, suhunya tadi dikatakan lebih hangat dengan rata-rata sebesar 28,4 derajat Celcius dibandingkan dan DO-nya mencapai 6,3 mg per liter dibandingkan dengan sungai dengan konstruksi sipil yang memiliki suhu rata-rata itu lebih kecil sekitar 27 derajat Celcius dan DO-nya ini lebih besar sebesar 6,4 mg per liter karena suhu dan DO ini dia memiliki nilai yang berlawanan yang dimana ini sebagai dampak dari perbedaan konstruksi dan konstruksi sungai dan juga intensitas cahaya atau tangkapan cahaya matahari yang masuk ke wilayah perairan. Nah, perbedaan parameter suhu dan DO di perairan ini memiliki hubungan yang berlawanan, di mana ketika terjadinya kenaikan suhu menjadi lebih hangat yang terjadi di sungai dengan konsep ekohidrolik, maka nilai oksigen terlarut ini akan semakin menurun. Perbedaan suhu yang lebih stabil pada sungai alamiah ini dipengaruhi oleh kondisi naungan dari vegetasi, di mana terlihat di konsep ekohidrolik ini terdapat zona riparian dan vegetasinya lebih
subur dibandingkan dengan konstruksi sipil. Melalui tajuk-tajuk vegetasinya ini bisa menahan kondisi suhu sehingga dapat digunakan oleh ikan-ikan kecil untuk berkembang biak. Oleh karena itu, sungai dengan konsep ekohidrolik yang terdapat di Sungai Belik yang melintasi lembah UGM ini memiliki ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan konstruksi sipil. Dilihat dari kondisi abiotik serta pengaruhnya terhadap kondisi biotik. Oleh karena itu, jika dilihat dari perbedaan hasilnya terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem sekitarnya, maka bisa dikatakan sungai dengan konsep ekohidrolik ini lebih baik dan lebih disarankan menjadi solusi daripada sungai dengan konstruksi sipil.